Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Rahmat Pamungkas dengan nomor NPM 221106042817. Dan ada pula teman saya Septiandi Utama dengan nomor NPM 221206043041. Saya di sini akan mempresentasikan menggunakan PowerPoint, dan teman saya Septiandi Utama akan menjelaskan tutorial bagaimana caranya menggunakan Visual Sitemaps. Visual Sitemaps. Visual Sitemaps adalah representasi grafis atau diagram yang menunjukkan struktur dan navigasi suatu situs web. Yang menunjukkan bayangkan seperti peta jalan yang membantu pengunjung memahami dengan mudah bagaimana mereka bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dalam situs tersebut. Apa fungsi dari Visual Sitemaps? Sebagai peta visual yang menunjukkan struktur dan navigasi suatu situs web. Ini membantu memudahkan pemahaman, meningkatkan pengalaman pengguna, dan membantu dalam perencanaan dan desain situs. Lalu untuk kelebihan Visual Sitemaps, dari Visual Sitemaps itu dia menawarkan banyak manfaat bagi pemilik situs, pengembang, dan pengunjung. Anda dapat membangun situs web yang lebih mudah digunakan, lebih efisien, dan lebih efektif dalam mencapai tujuan Anda. Yang pertama, dari kelebihan Visual Sitemaps, ada struktur situs. Struktur situs ini berfungsi sebagai Visual Sitemaps yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang struktur dan hierarki. Yang kedua, ada mempercepat proses desain. Mempercepat proses desain ini, dia akan memberikan gambaran visual dari keseluruhan situs. Yang ketiga, memudahkan navigasi, yang akan membantu pengunjung menemukan konten yang relevan dengan cepat tanpa harus cari di berbagai menu. Yang keempat, membantu dalam perencanaan dan desain. Ini akan berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint untuk perencanaan dan desain situs web. Lalu selanjutnya, yang kelima adalah memudahkan kolaborasi. Visual Sitemaps menggunakan bahasa visual yang mudah dipahami oleh semua anggota tim, sehingga memudahkan dalam kolaborasi. Lalu yang terakhir, memudahkan pemeliharaan. Jadi, memudahkan pemeliharaan ini akan berfungsi sebagai memperbarui struktur situs ketika ada penambahan atau penghapus halaman. Lalu, adapun di sini untuk kekurangannya. Nah, ukurannya yang saya masukkan hanya 2. Yang pertama itu pembaruan manual. Jika ada perubahan dalam struktur situs, Visual Sitemaps harus diperbarui secara manual. Lalu selanjutnya, yang kedua, memerlukan alat atau software khusus. Nah, memerlukan alat atau software khusus ini diperlukan perangkat lunak atau alat khusus yang dapat membuat dan mengelola peta secara efektif. Lalu, apa saja yang dimiliki fitur-fitur Visual Sitemaps? Yang pertama, fitur Visual Sitemaps dia memiliki representasi yang jelas. Yang kedua, dia memiliki hierarki halaman. Lalu yang ketiga, dia memiliki halaman label. Yang keempat, link internal. Yang kelima, tips halaman. Dan keenam, level kedalaman. Tahap selanjutnya adalah desain template. Nah, di sini ada yang namanya desain home. Nah, desain home adalah kesan pertama pengguna terhadap produk Anda. Desain yang menarik dan informatif akan membuat pengguna ingin menjelajahi lebih lanjut. Lalu yang kedua, desain pop-up. Desain pop-up
adalah jendela kecil yang muncul secara tiba-tiba di layar saat kamu mengunjungi sebuah website. Jendela ini berisi informasi atau ajakan tertentu. Yang ketiga, design collection. Design collection pada tahap ini dia akan menunjukkan si koleksi produk di website market yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belanja yang menarik dan efektif bagi user atau pengguna. Ketika Anda mengunjungi website kosmetik, ambil sebuah contoh. Ketika Anda mengunjungi website kosmetik, Anda ingin dengan mudah menemukan kosmetik yang Anda suka. Melihat detail produk dengan jelas dan kemudian menambahkannya ke keranjang belanja. Nah, setelah kita menambahkan ke keranjang belanja atau desain setelah halaman desain collection, pasti itu baru hanya memunculkan yang namanya katalog. Nah, dan yang selanjutnya di sini ada yang namanya desain produk. Nah, di sini perbedaannya sungguh jelas karena desain collection itu dia hanya seperti katalog, tapi dia tidak memberikan detail si produk-produk atau satu produksinya saja. Nah, di bagian desain single produk ini adalah halaman khusus yang menampilkan detail lengkap dari satu produk tertentu. Nah, ketika setelah selesai memilih sebuah produk atau setelah kita membaca-baca detail si produk, maka saya ingin menambahkannya ke dalam keranjang. Nah, maka selanjutnya setelah saya menambahkan ke keranjang, maka hal yang selanjutnya kita perlukan adalah desain payment, atau desain pembayaran. Nah, desain pembayaran adalah proses perancangan tampilan dan pengalaman pengguna saat melakukan transaksi di sebuah platform digital. Tujuan utama dari desain pembayaran adalah untuk membuat proses pembayaran semudah dan seaman mungkin, sehingga pengguna merasa nyaman untuk menyelesaikan transaksinya. Nah, sekian dari saya penjelasan singkat ini yang menggunakan PowerPoint, dan untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septiandi Utama yang akan menjelaskan bagaimana cara membuat desain-desain tampilan UI UX yang telah saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Septiandi Utama. Di sini saya akan melanjutkan dengan tutorial menggunakan Visual Sitemaps. Baik, untuk Visual Sitemap ini kita tidak perlu install, jadi bisa secara online menggunakan browser. Kita ketik saja untuk situsnya, yaitu Visual Sitemaps. Baik. Nah, di sini ada webnya langsung, tinggal kita klik. Nah, ini ada website dari Visual Sitemap-nya. Dan ada beberapa fitur di atas. Ya, ini web dari web Visual Sitemap-nya. Oke, kita cek dulu. Oke. Nah, di atas ini ada beberapa fitur dari menunya. Oke, ada for the floor, research, feature, pricing, itu untuk login, dan try it free. Jadi kita bisa mencoba secara gratis untuk Visual Sitemap. Kita coba. Nah, di sini kita login menggunakan email. Setelah login menggunakan email, ini adalah tampilan awal dari Visual Sitemap.
hanya ada workspace ya, karena masih kosong. Jadi kita harus membuat baru dulu ya. Kita klik create new. Oke, kita kasih nama tes aja ya. Baik, kalau kita view projectnya di dalam, kita buat project. Oke, di situ ada schedule clause, ada comparison, tuh harus pro ya. Untuk flows itu kita free. Ya, kita pilih yang flow saja. Baik, kita kasih nama dulu untuk new flow-nya. Kita kasih A aja. Di sini ada berbagai template yang dapat kita gunakan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini banyak banget ya. Oke. Di sini kita akan ambil contoh yang e-commerce, coba. Ya, ini adalah contoh template dari yang e-commerce. Oke, di situ ada add shape, pada menunya untuk menambahkan shape, ada konektor untuk menambahkan garis dan menambahkan teks, upload image untuk menambahkan wireframe, bisa ya, menambahkan icon juga bisa, dan sectionnya. Ini cukup mudah sebetulnya untuk membuat tampilan dengan template ini. Ini ada di bawah juga ada zoom ya, ada share option, dan bisa melaporkan ketika ada bug. Oke, kita lihat-lihat. Baik, ini alur dasar ya dari e-commerce. Oke, ada home-nya. Di sini ada sosial, PPC. Ya, ini tampilan home-nya, nanti akan ada pop up ya, muncul di tampilan home yang berisi mungkin diskon kayak gitu. Ya, lalu ada selanjutnya, kalau diklik di sana bisa masuk ke collection, tampilan collection. Ya, ini tampilannya collection. Oke. Ini single product ya, kalau kita sudah pilih di collection, kita masuk ke produknya dan kita bisa beli langsung, add to cart. Ya, di sini lalu shipping ya, untuk check out ada shipping, payment. Ini untuk dicontohnya bisa menggunakan PayPal atau Stripe. Oke, dan selesai. Baik. Oke, untuk menambahkan gambar itu bisa ada di menunya ya, menambahkan gambar, untuk upload image. Ya, lalu menambahkan arah juga. Ya, ini kita coba ganti.
Ini buat ini aja ya, contoh aja ya, kita menambahkan shapes. Misalkan contoh di wallet, kita kecilin. Oke. Segitu. Mungkin COD aja. Oke, warnanya kita ubah ya. Oke, tinggal kita tambah konektornya. Oke. Biasa. Oke, kita oke. Itu contoh aja tambahannya untuk nambah shapes dan nambah konektor. Oke, dah done. Oke. Baik, mungkin itu saja untuk tutorialnya. Sedikit ya, kita edit dari template. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.